Shalom, pemirsa Suara Injil yang diberkati oleh Yesus Kristus. Pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan itu terambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari arahkan hati dan kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak membaca firman-Mu. Berilah kuasa Roh Kudus bekerja sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pemirsa, pembacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti Dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Pemirsa Suara Injil yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pembacaan kita saya berikan tema adalah pikiran Kristus bagi kehidupan orang beriman. Pikiran Kristus bagi kehidupan orang beriman. Mengapa pikiran Kristus itu bagi orang beriman itu menjadi sikap yang penting dalam kehidupan orang Kristen? Karena ketika Paulus menulis suratnya 2 Korintus kepada jemaat di Korintus pada tahun 55 Masehi, ada persoalan yang dihadapi, yaitu jemaat mempertanyakan mengenai sikap Paulus. Menurut mereka bahwa kalau Paulus itu berhadapan muka datang berjumpa dengan jemaat di Korintus, dia bicaranya itu lemah lembut. Tapi ketika Paulus itu berada jauh dari jemaat, dia menulis surat itu dalam keadaan di mana dia selalu menggunakan kata-kata yang keras. Nah, Paulus katakan antara kehadiran saya dengan apa yang saya tulis itu sama sebenarnya. Kenapa? Karena yang saya mau katakan kepada jemaat adalah pikiran Kristus yang saya mau katakan. Dan sikap ini sebagai orang percaya saya mengambilnya. Kenapa? Karena kehidupan persekutuan berjemaat itu yang paling penting, di mana
semua yang Tuhan kehendaki yang harus dilakukan. Makanya Paulus katakan, kalau kita lihat dalam pembacaan kita dari ayat 1 sampai 11, dia katakan, aku Paulus ini bukan datang supaya mau menakut-nakuti kalian, tapi saya datang supaya saya mau memberitakan Injil kebenaran ini kepada kalian seperti Yesus yang lemah lembut dan ramah. Mengapa? Karena bagi Paulus ketika saya hadir, saya mau memberitahukan pada jemaat, begini nih pengajaran Yesus. Kalian harus melakukan firman-Nya, hidup seperti orang yang meyakini iman kalian kepada Kristus. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kalian kalau ikut firman harus melakukannya. Kalau kalian memiliki kasih harus melakukan kasih. Kalau kalian hidup tidak boleh dipengaruhi oleh ajaran iman yang lain, harus juga kalian taati dengan baik. Dan ini yang Paulus katakan. Jadi jangan kalian pikir saya ini seperti orang yang bersikap duniawi. Tidak, memang masih hidup di dunia, tapi ingat senjata kami bukan senjata duniawi. Kami menggunakan senjata milik Kristus, yaitu firman Tuhan, supaya kehidupan beriman itu dapat berjalan dengan baik. Dan ini yang menjadi sikap setiap orang Kristen. Jadi persekutuan yang dikasih oleh Yesus Kristus, apa yang dinasihatkan Paulus ini menjadi penting bagi kita sebagai orang percaya, sebab apa yang dikatakan itu pula yang harus dilakukan dalam hidup ini. Jadi Paulus kan katakan, apa yang saya berjumpa itu saya katakan kebenaran tentang firman Tuhan. Saya tulis dari jarak jauh kepada jemaat di Korintus, itu juga firman Tuhan. Itu artinya apa yang kita bicarakan dengan apa yang kita lakukan itu harus ada keseimbangan. Kita menunjukkan sikap bahwa kalau Kristus ada di dalam kita, firman-Nya itu harus menjadi bagian dalam kehidupan, dan kita tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kenapa? Sebagai seorang Kristen, firman itu menjadi patokan hidup. Kita mengasihi orang bukan di belakang kita tidak mengasihi dia, tapi kita bilang, kapan mati nih orang ini ya, kapan kita bunuh dia. Biasanya kan Daud bilang begini, dengan mulutnya dia memberkati, tapi dalam hatinya dia sebenarnya sedang mengutuk. Kita antara yang kelihatan di luar muka dengan apa yang ditunjukkan dalam hati harus sama. Kenapa? Kalau kita mengatakan berkat untukmu, maka itu berkat harus juga ada, dan itu harus ditunjukkan dalam sikap orang Kristen dalam hidupnya. Untuk itu firman Tuhan bagi kita sekali lagi, kalau hidup kita diberkati, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjaga firman dengan baik, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita bertolak belakang dengan firman Tuhan. Kalau kita mengucapkan berkat bagi orang, berkat itu harus disampaikan. Kalau kita mengatakan orang itu salah, katakan salah di dalam Tuhan. Kalau orang itu baik, katakan dia baik. Tapi kita tidak boleh munafik di hadapan Tuhan dan bersikap seolah-olah kita orang yang hebat secara rohani, tapi sebenarnya kita tidak melakukan firman Tuhan. Itu nasihat firman Tuhan bagi kita, kiranya menjadi berkat supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, dan kita juga memiliki sikap seperti Kristus yang ada dan menunjukkan pada setiap orang, inilah kita, mengapa kita percaya kepada Yesus. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini ketika kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami juga dinasihati supaya kehidupan iman kami sebagai orang percaya adalah benar-benar seperti Engkau Kristus, supaya dalam jalan hidup kami, dalam pekerjaan, dalam semua yang kami lakukan, kami benar-benar melakukan firman-Mu. Kami tidak berupa melakukan hal yang munafik dalam hidup ini seolah-olah kami orang baik, tetapi sesungguhnya kami menyimpang kejahatan dan menyimpang banyak hal yang kadang-kadang bisa merugikan orang lain. Ajarlah kami supaya bersikap seperti Yesus yang mengasihi tanpa batas dan selalu memikirkan kepentingan banyak orang di dalam jalan hidup kami. Biarlah firman Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami dan kami mampu untuk melakukan. Tolong dan lindungi seluruh anggota jemaat-Mu, jangan biarkan mereka sendiri dalam jalan kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu menolong kehidupan kami alaskan doa ini. Amin. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dan jadilah berkat dalam hidup ini. Shalom.